Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Ethnoanalogical Science Vlog. Bersama saya Nokbila Melandari, mahasiswa pendidikan fisika Universitas Negeri Semarang. Pada vlog kali ini kita akan mengupas bersama salah satu tradisi Ramadan yang ada di Jawa Barat, khususnya di daerah Cirebon dan sekitarnya, yaitu tradisi obrok-obrok. Tradisi ini merupakan tradisi membangunkan sahur keliling kampung dengan menggunakan alat-alat tradisional tertentu sehingga menghasilkan musik dan irama yang khas di daerah tersebut. Eits, bukan hanya sekedar melihat bagaimana tradisi tersebut, tetapi kita juga bersama-sama akan melakukan rekonstruksi bagaimana tradisi tersebut dilihat dari sudut pandang sains, khususnya bidang fisika pada konsep gelombang bunyi. Sebelum itu, mari kita intip sejarah dan fungsi obrok-obrok di salah satu desa, yaitu Desa Cirengkrang, yang berada di wilayah Kecamatan Pasalman, Kabupaten Cirebon. Pada bulan Ramadan, suasana malam di kampung menjadi lebih hidup. Salah satu ciri khasnya adalah bunyi-bunyian yang digunakan untuk membangunkan sahur, termasuk tradisi obrok-obrok. Di balik bunyi dan keramaiannya, tradisi ini tentu memiliki sejarah dan makna yang mendalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Ethnoanalogical Science Vlog. Pada kesempatan kali ini, di malam hari ini, saya sudah berada di rumah Bapak Encang, salah satu warga Desa Cirengkrang yang masih melestarikan tradisi obrok-obrok sampai saat ini. Selamat malam Pak. Selamat malam. Ya, sebelumnya saya Nokbila Melandari, mahasiswa pendidikan fisika Universitas Negeri Semarang. Mohon izin di kesempatan kali ini mungkin akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai tradisi obrok-obrok ke Bapak Encang selaku warga yang masih melestarikan tradisi ini. Apakah saya diperbolehkan, Pak? Boleh. Ya, terima kasih banyak, Pak. Sebelumnya berarti nama Bapak asli Bapak Encang. Ya, Pak. Untuk tradisi obrok-obrok ini mulai ada di desa ini atau Bapak mulai tahu itu sejak kapan, Pak? Oh, turun-temurun. Dari Bapak kecil atau bagaimana? Dari kecil. Oh, dari kecil. Kalau boleh tahu Bapak kelahiran tahun berapa, Pak? 84. Oh, tahun 1984. Berarti sudah kurang lebih 41 tahun ya, Pak? Berarti dari 41 tahun lalu itu sudah ada tradisi ini. Ya, kalau dari Bapak kecil berarti kalau dari orang tua itu kira-kira sudah ada atau belum, Pak? Dari orang tua Bapak? Sudah ada. Oh, sudah ada. Kalau boleh tahu orang tua Bapak kelahiran tahun berapa, Pak? 53. Oh, orang tua Bapak berarti dari tahun 1953 pun sudah ada tradisi. Oh, seperti itu, Pak. Yang pertama kali mengenalkan tradisinya itu siapa, Pak? Orang. Oh, Orang orang-orang warga desa Warga atau desa. sesepuh seperti itu, Pak? sesepuh. Oh, sesepuh. Tujuannya sendiri selain membangunkan sahur itu gimana, Pak? Karena nggak ada lampu. Oh, nggak zaman ada dulu kan belum ada belum listrik, ada berarti kayak sebagai pengganti alarm Oh, warga iya. kampung gitu ya, Pak, Iya. untuk bangun sahur. Untuk perubahan dari, berarti kan itu dari Bapak kecil ya sudah ya 41 tahun yang lalu sampai sekarang, itu perubahannya itu apakah ada perubahan? Mungkin kalau dulu lebih ramai pas Bapak kecil atau gimana, sampai sekarang atau sama aja? Udah ramai. Oh, tetap ramai Tetap sampai ramai. sekarang. Itu biasanya yang mendominasi itu anak-anak muda atau anak-anak SD Campuran. campur? SD ada, SMP ada, SMA. Oh, dari SD sampai SMA berarti tetap ikut ya, Pak. Untuk tradisinya ini hanya ada di Desa Cirengkrang ini atau ada di
Seluruh Indonesia. Oh, di seluruh Indonesia ada. Oh, mungkin namanya ya Pak yang beda ya. Kalau di sini namanya obrok-obrok gitu ya. Itu sewilayah Cirebon Timur ya Pak. Iya. Kemarin Pak saat pandemi itu kan ada larangan keluar rumah ya. Terus untuk tradisi obrok-obroknya ini pernah disuruh berhenti sejenak atau Enggak. Oh, berarti selama pandemi juga tetap masih langsung. berarti nggak pernah hilang ya Pak? Kalau kan Bapak mengenalnya ini dari Bapak kecil. Kalau dari Bapak sendiri ini mulai melestarikannya tahun berapa Pak? Tahun 2018. 2018. Oh, 2000 berarti 7 tahun yang lalu Bapak mulai melestarikan tradisi obrok-obroknya. Berarti ya 7 tahun yang lalu ya Pak ya, Iya. mulai melestarikan tradisinya. Kemudian untuk kegiatannya ini hanya tiap malam atau bagaimana? Soalnya saya lihat kemarin kayak sore-sore juga ada, itu perbedaannya gimana Pak? Ya seharusnya lagihan, ada yang lagihan. Ada Oh, yang kalau berhenti. sore, kalau sore itu nagi itu maksud lagi khusus untuk beberapa yang ini. oh kayak sebagai upahnya gitu ya Iya, Pak? upahnya. Kalau malam itu yang khusus. Kalau malam giliran, ada yang libur, ada yang enggak. Oh, berarti malam itu untuk membangunkan sahur. Hmm. Kalau sore itu sebagai ya mungkin bentuk upah ya Pak kasarnya Upah, iya. untuk para pemain Iya, kayak Pak, gitu. kemarin. Berarti dibayar kayak gitu ya Bayar, Pak iya. dari hasil yang keliling sore Iya, itu. iya. Kemudian untuk mulainya Pak, biasanya mulai kelilingnya itu dari jam berapa Pak? Jam 1 sampai jam 3. Jam 1 malam sampai jam 3, oh 2 jam berarti keliling iya. kampung. 2 jam. Itu biasanya startnya dari rumah Bapak atau di balai desa khusus rumah, gitu? dari rumah. Oh, dari rumah Dari masing-masing? rumah masing-masing. Enggak di balai desa atau Enggak. di tempat khusus Enggak, gitu? di rumah masing-masing. Kalau di desa Cilengkrang ini yang melestarikan itu masih ada berapa Pak? Ada 6. Ada 6. Itu berarti 6-nya itu masih sama obrol-obrol Masih semua sama. atau? Ini ada yang pakai salon, ada Oh, yang pakai salon. Oh, udah mulai pakai alat-alat alat modern. iya. Oh, berarti kalau kan tadi mulainya di Bapak, terus kelilingnya itu langsung kayak ya udah keliling ke gang-gang atau ke gang-gang, ke gang-gang kayak gitu? ke gang-gang. Apakah ada rute khusus seperti itu atau Giliran Mulai. gitu, giliran. Om? Ada yang gang ke sini, ada yang gang ke situ. Oh, 6 tuh dibagi kenapa ada Dibagi, yang enam. mungkin ke sebelah dusun mana dulu, terus yang Bapak ke dusun mana dulu Dusun biar Kidul. Bapak ke dusun sebelah selatan Selatan dulu. dulu. Yang sisanya di sebelah. Sisanya sebelah timur. Oh ya. Terus tadi kan ada 6 kata Bapak tuh ada yang sudah pakai alat modern dan ada yang Ada. Untuk obrok-obrok yang Bapak sendiri ini berarti keunikannya itu khasnya itu berarti dari alat-alatnya Pak Ada yang masih. alatnya, iya. Oh, kalau boleh tahu alat-alatnya itu ada apa aja Pak? Ada tong, ada titit, ada ber, ada Oh, ada berapa macam Pak? ada Ada 6 macam. Oh, nanti kalau diperbolehkan saya bisa lihat alat-alatnya apa mungkin iya, sama. boleh. Ya nanti sama yang salah satu pemain yang bisa mukulnya. Iya boleh. Terima kasih banyak Pak. Kenapa Bapak masih memilih pakai alat-alat itu Pak? Maksudnya kan orang-orang sudah mulai pakai alat-alat modern. Ya sederhana lah. Supaya tetap Nggak lestari ya ada Pak, budayanya uangnya, tetap. Oke, terima kasih. Mungkin setelah ini saya mau tahu alat-alatnya Pak. Mungkin sama mohon maaf untuk satu orang bisa menjelaskan mengenai alat-alatnya Iya. Pak. Diperbolehkan Pak. Perbolehkan. Terima kasih banyak Pak. Ya baik Sobat Ethnoanalogical Science Vlog, setelah tadi kita berbincang bersama Bapak Encang selaku warga yang masih melestarikan tradisi obrok-obrok. Di sini saya sudah bersama Ojan. Ozan. Ozan ini merupakan anak Bapak Encang dan salah satu anak muda yang ikut berpartisipasi dan berkontribusi di kegiatan tradisi obrok-obrok ini. Ya, selamat malam Ozan. Mungkin di sini saya mau perkenalkan diri lagi. Saya Nabila Melandari, mahasiswa pendidikan fisika UNES. Oke, mau menanyakan beberapa pertanyaan. Tadi sudah untuk awal mulanya sudah dijelaskan oleh Bapak Encang mungkin sama Ozan, karena Ozan sebagai pemain alat obrok-obrok ini, mungkin saya mau tanya sedikit tentang alat-alatnya.
Tadi Pak Pancang menyebutkan ada sekitar 6 alat yang digunakan di tradisi ini tuh. Mungkin Ojen bisa memberikan informasi ke saya itu alat-alatnya ada apa aja kayak gitu. Bisa. Ini alat yang pertama dari yang kecil dulu ya. Oh iya, boleh dari Ini kecil. namanya kalau di sini sebutnya tilung tintit. Apa namanya? Tilung tintit. Oh, tilung tintit. Ini berikutnya ada tong. Tilung tintit, tong ini yang paling kecil. Ya, Ya, terus ini tong ini dengdeng. dengdeng. Terus ini Yang paling besar, ber. oh namanya Ber. ber. Ini alat-alatnya sendiri itu bikin khusus atau beli atau bagaimana? Waktu itu beli soalnya ada pengrajinnya tuh. Oh, ada pengrajinnya. Oh, Iya. itu pengrajinnya sendiri tuh masih di wilayah Cirebon atau? Iya, masih ada di wilayah Cirebon. Oh, masih. Ini alat bahannya itu terbuat dari apa aja kalau boleh tahu Bahan kulitnya? bakunya tuh dari tabungnya ini dari kayu kelapa, kalau ininya dari kulit kambing. Oh, yang tabung ini itu dari kulit kelapa, Dari kulitnya? kayu kelapa, Oh, kayu kelapa, mohon maaf. kulitnya dari kulit kambing. Oh, kulit kambing. Terus untuk alatnya sendiri nih dipukulnya dari yang kecil sampai yang besar ini pakai tangan langsung atau gimana? Ada dua yang enggak sama dua yang pakai. Oh, yang pakai tangan yang mana? Jen? Yang Boleh tahu? ini dendeng sama ber. Iya. Ini saya taruh di atas ya. Iya. Iya. Ini sama ini pakai Pakai tangan. pakai tangan. Ya, Kalau yang ini sama itu Hmm. pakai alat. tong sama Tilung tintitnya pakai alat. tilung tintitnya pakai alat. Alatnya kalau boleh tahu apa aja yang boleh Bisa tahu? stick, kayak semacam stick ini. Mm-mm. Oh, terus dipukulnya ini kayak ada irama khusus atau berbarengan kayak gitu aja? Ada irama khusus. Ada irama khusus. Iya. Yang paling nyaring itu biasanya suaranya yang mana? Tong Yang biasanya. tong. Iya. Mungkin bisa coba di tong berarti paling Nyari. nyaring ya. Baik sobat Ethnoanalogical Science Vlog, tadi kita sudah mengetahui beberapa informasi mengenai tradisi obrok-obrok dari mulai awal mula sampai alat-alat yang digunakan, dan sekarang kita akan menyaksikan persiapan para pemuda yang akan memulai untuk keliling membangunkan sahur warga-warga desa Cilempa ini. Nah, ini dia tradisi obrok-obrok, di mana jika kita perhatikan bersama, alat-alat yang digunakan dalam obrok-obrok ini menghasilkan bunyi yang bisa dijelaskan melalui konsep fisika, khususnya pada materi gelombang bunyi. Dari sinilah kita mulai masuk ke proses rekonstruksi sains dari tradisi obrok-obrok. Setiap bunyi yang kita dengar sebenarnya berasal dari getaran.
Ketika sebuah benda bergetar dan getaran itu merambat, maka peristiwa tersebut disebut gelombang. Gelombang bunyi termasuk gelombang longitudinal, yaitu gelombang yang arah rambatnya searah dengan arah getarannya. Artinya, partikel udara tidak berpindah jauh, tetapi hanya bergerak maju mundur membentuk rapatan dan renggangan. Pada tradisi obrok-obrok, saat alat obrok-obrok dipukul, alat tersebut akan bergetar. Nah, getaran ini membuat udara di sekitarnya ikut bergetar, lalu merambat ke segala arah hingga sampai ke telinga kita sebagai bunyi. Bunyi memerlukan medium untuk merambat. Medium yang paling sering kita temui adalah udara. Semakin rapat mediumnya, bunyi dapat merambat semakin cepat. Setelah memahami bagaimana bunyi dapat merambat, sekarang kita akan melihat seberapa cepat bunyi tersebut sampai ke pendengar. Bunyi tidak langsung terdengar tepat saat sumber bunyi bergetar, tetapi memerlukan waktu untuk merambat melalui medium. Hubungan antara jarak tempuh bunyi dan waktu tempuhnya disebut cepat rambat bunyi. Secara sederhana, cepat rambat bunyi dapat dinyatakan dengan persamaan kecepatan, yaitu cepat rambat sama dengan jarak dibagi waktu. Persamaan ini membantu kita memahami bahwa semakin cepat bunyi menempuh suatu jarak dalam waktu tertentu, maka semakin besar nilai cepat rambat bunyinya. Selain itu, cepat rambat bunyi juga dipengaruhi oleh medium. Di udara, bunyi merambat dengan kecepatan tertentu, sedangkan pada medium yang lebih rapat, bunyi dapat merambat lebih cepat. Pada tradisi obrok-obrok, suara alat-alat yang dipukul akan terasa lebih cepat sampai ke telinga saat rombongan berada di gang sempit dibandingkan di area terbuka. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi lingkungan dan medium mempengaruhi perambatan bunyi. Selain medium dan kecepatan rambatnya, bunyi juga memiliki karakter yang ditentukan oleh sumber getarnya. Setiap bunyi memiliki karakter yang berbeda, terutama tinggi dan rendah nadanya. Perbedaan ini dipengaruhi oleh frekuensi getaran sumber bunyi. Frekuensi menunjukkan seberapa cepat suatu benda bergetar. Semakin cepat getarannya, maka semakin tinggi nada bunyi yang dihasilkan. Sebaliknya, jika getaran lebih lambat, bunyi yang dihasilkan memiliki nada yang lebih rendah. Pada tradisi obrok-obrok, bunyi dihasilkan dari benda padat seperti alat-alat yang terbuat dari bambu yang kemudian dipukul. Perbedaan cara memukul dan pola pukulan menyebabkan perbedaan frekuensi getaran, sehingga bunyi yang terdengar juga berbeda nadanya. Selain dari benda padat yang bergetar, bunyi juga dapat dihasilkan dari udara yang bergetar di dalam suatu ruang. Bunyi juga dapat dihasilkan dari udara yang bergetar di dalam sebuah pipa. Sistem bunyi seperti ini disebut pipa organa. Panjang pipa mempengaruhi nada bunyi yang dihasilkan. Pipa yang lebih panjang menghasilkan bunyi bernada lebih rendah, sedangkan pipa yang lebih pendek menghasilkan bunyi bernada yang lebih tinggi. Pada tradisi obrok-obrok, alat dengan ukuran yang berbeda menghasilkan bunyi yang berbeda pula. Alat yang lebih panjang atau yang lebih besar terdengar lebih rendah dibandingkan alat yang ukurannya lebih kecil. Selain tinggi dan rendah nada, kita juga dapat merasakan perbedaan keras dan lemahnya bunyi. Keras atau lemahnya bunyi ditentukan oleh intensitas bunyi, yaitu besar energi bunyi yang sampai ke telinga pendengar. Semakin dekat jarak pendengar dengan sumber bunyi, maka semakin besar intensitas bunyi yang diterima, sehingga bunyi terdengar lebih keras. Dalam tradisi obrok-obrok, saat rombongan obrok-obrok semakin dekat, bunyi alat-alat yang dipukul akan terdengar semakin keras. Dan sebaliknya, saat rombongan obrok-obrok menjauh, bunyi yang terdengar pun semakin lemah. Selain itu, ada perubahan lain yang terjadi ketika sumber bunyi bergerak. Ketika sumber bunyi dan pendengar saling bergerak,
bunyi yang terdengar dapat mengalami perubahan nada. Peristiwa ini disebut efek Doppler. Nada bunyi yang terdengar lebih tinggi saat sumber bunyi mendekati pendengar dan terdengar lebih rendah saat sumber bunyi menjauhi pendengar. Dalam tradisi obrok-obrok, nada alat-alat yang terdengar sedikit lebih tinggi saat rombongan mendekat dan terdengar lebih rendah saat rombongan menjauh dari pendengar. Berdasarkan seluruh penjelasan tersebut, kita dapat menyimpulkan hubungan antara tradisi dan konsep bunyi. Melalui tradisi obrok-obrok, kita dapat memahami berbagai konsep gelombang bunyi, mulai dari sumber bunyi, perambatan bunyi, hingga perubahan bunyi yang kita dengar. Hal ini menunjukkan bahwa budaya lokal dapat menjadi media pembelajaran fisika yang kontekstual dan bermakna, karena konsep sains dapat kita temukan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih kepada seluruh narasumber dan masyarakat yang telah berbagi pengetahuan serta melestarikan tradisi obrok-obrok. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah menyimak video kali ini. Semoga melalui video ini kita semakin menyadari bahwa konsep fisika, khususnya pada materi gelombang bunyi, dapat kita pelajari dan temukan langsung melalui tradisi dan kehidupan sehari-hari di sekitar kita.